Pemirsa masih di Pasuruan Always Fresh Podcast. Soal kependudukan never ending, jadi nggak akan pernah usai. Artinya memang karakteristiknya dinamis ya Pak. Betul. Ngomong soal NIK aja, gimana Pak soal NIK ini? Jadi NIK ini kan nomor yang unik ya. Oke. Nomor yang unik lah. Dan nggak bisa di request harus punya NIK cantik gitu, nggak boleh Pak ya? Nggak bisa. Jadi setiap orang, setiap warga negara itu ketika didaftarkan biodata kependudukannya itu akan memiliki satu nomor induk kependudukan. Satu unit single identity number. Jadi itu nomor yang unik. Benar, Jadi ada klasifikasi nomor yang menyatakan bahwa itu dia dari mana, dari kabupaten mana, dari kecamatan mana, tanggal berapa dia lahir, kemudian ada nomor seri seri kependudukannya, konfigurasinya seperti itu. Sehingga unik. Jadi harapannya setiap satu orang itu memiliki satu NIK. Jadi jangan berharap nanti Mas Niko punya 2 NIK. Nah, ini patut bisa digunakan di sini, bisa digunakan di sana. Nah, ini bisa nikah di sini, bisa nikah di sana, nggak bisa. Gitu ya. Kok gitu ya? Baik, nggak boleh itu Pak. Nggak boleh. Jadi makanya untuk penunggalan data itu kan butuh kejujuran dari pemohon, kebenaran data, ya basis data yang digunakan untuk proses pemunculan biodata kependudukan itu kan harus benar, ya supaya datanya tidak keliru karena datanya digunakan untuk seumur hidup. Apalagi kalau misalnya orangnya habis operasi plastik, yang semula hidungnya agak nggak mancung, ketika hidungnya operasi plastik hidungnya mancung, pengen punya identitas lain, nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Jadi tetap NIK-nya yang digunakan itu adalah satu yang asal itu. Sejak dia lahir dia akan muncul punya NIK. Nah itu akan digunakan seumur hidup. Seumur hidup. Nah dan proses itu kan memang harus di ini ya. Jadi berkas-berkas dokumen yang rekam jejaknya atau dokumentasi arsipnya itu bisa tertracing dengan jelas. Betul. Untuk tidak mendapatkan identitas yang ganda. Betul. Kaitannya dengan hal yang misalnya nih Pak, keperluan NIK ini kan banyak di beberapa lini. Misalnya ada yang mau mendaftarkan untuk sekolah kedinasan, untuk mendaftarkan putra-putrinya sekolah, kemudian di copy butuh legalisir dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal legalisir yang ada hubungannya dengan identitas seperti apa Pak? Jadi kalau sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri 104 2019, maka untuk dokumen yang sudah cetak secara elektronik berbarcode, QR code itu tidak perlu dilegalisir lagi, termasuk yang KTP elektronik. Benar. Itu sesuai ketentuan itu tidak perlu legalisir. Jadi masyarakat tidak usah ini pusing-pusing untuk legalisir. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan keterangan atau mungkin di KK atau mungkin di keterangan akte kelahiran mungkin ya, yang ada barcode-nya ya. Itu kalau misalnya udah di copy nggak perlu lagi untuk minta legalisir lagi atau cap basah gitu, nggak usah ya Pak? Tidak perlu legalisir lagi. Tinggal di scan dan itu pun identitas rekam jejaknya sudah kelihatan. Siapa yang menerbitkan, instansi mana yang menerbitkan. Termasuk untuk pembaruan KK dan lain sebagainya. Jadi soal perubahan dari yang dulu pakai security printing ya. Sekarang dengan kertas HVS cukup 80 gram ya A4, itu masyarakat tidak perlu memperbaiki akte atau dokumen yang lama selama tidak ada perubahan data kependudukan maksudnya di kartu keluarga, masyarakat nggak perlu memperbarui lagi. Misalnya saya tetanggaan sama Pak Joyo nih Pak. Pak Joyo ini ada perubahan struktur di kakak misalnya, akhirnya menguruslah di kios Pak Ladi. Otomatis kan dicetaknya dengan yang baru nih. Nah sedangkan punya saya masih yang lama. Saya melihat punya Pak Joyo, saya mau ikut-ikutan nih, mau nyetak yang baru, nggak bisa ya Pak ya? Nggak perlu. Baik. Jadi diperlukan ketika ada perubahan struktur di kakaknya saja. Jadi dokumen yang lama yang masih tanda tangan basah itu masih sah digunakan untuk kepentingan layanan publik yang lain. Gitu. Untuk kredit motor masih bisa. Jangan khawatir, kredit laptop juga masih bisa, kredit rumah juga masih bisa ya Pak Joyo ya. Kebiasaan rupanya. Iya Pak, ahli sambutan Pak. Baik. Jadi meskipun kita punya dengan versi yang lama, selama tidak ada perubahan,
kita tidak perlu lagi untuk datang ke kios e-Paladi untuk mencetakkan biar baru nih, nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu. Hal yang paling penting yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dispenduk Capil hari ini, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga ilmunya bisa diterapkan dan juga diteruskan kepada halayak. Paling dekat adalah pada saudara-saudara kita sendiri. Jangan beranjak dulu, kita akan kembali di podcast Pasuruan Always Fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Triwidya Sasongko, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Layanan administrasi kependudukan saat pandemi memang diarahkan bagi masyarakat secara online karena kita diharapkan menghindari kerumunan, berkumpulnya banyak orang. Tetapi saat layanan online ternyata ada beberapa sebagian masyarakat kita yang tidak bisa mengakses secara daring atau secara online. Sehingga kami yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan saat ini membuka model pelayanan di tingkat desa dan kelurahan. Harapan kami, layanan di tingkat desa, masyarakat lebih dimudahkan dan tidak harus datang ke tempat kami di Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau di tingkat kecamatan. Dengan model layanan kios e-Paladi ini, kami berharap layanan bisa lebih efektif dan efisien. Karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan atau datang ke tempat layanan di tingkat kecamatan. Masyarakat cukup datang ke kantor desa atau kelurahan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang banyak pegunungan, yang itu tentunya masyarakat kesulitan untuk datang ke tempat kami. Masyarakat saat ini bisa cukup datang ke kantor desa kelurahan setempat. Sejak Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, saat ini kios e-Paladi sudah melayani di 55 desa di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan dengan model layanan ini masyarakat lebih cepat, lebih mudah, dan semua kita layani secara gratis. Semoga bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.